mencegah penyebaran COVID-19 pelaksana. Awal, Mbak. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. This is a new virus. It's going to take some time for our bodies and our doctors to understand it and to understand the best way to protect us. Wash your hands like your life depends on it. Because right now, in particular, it just needs to. Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif virus And when corona your di Indonesia turn tembus comes, 200.000. take the New jab. virus. Untuk It's mencegah going to take penyebaran time for our bodies COVID-19 and pelaksana. our doctors to understand it and to understand the best way to protect us. Wash your hands Saudara, sistem like your life pembelajaran secara depends daring on it. terpaksa Because masih right harus now, dilakukan in di banyak particular, sekolah di tanah air. it just needs to. Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif virus And when corona your di Indonesia turn tembus comes, 200.000. take the New jab. virus. Untuk It's mencegah going to take penyebaran time for our COVID-19 bodies and pelaksana. our doctors to understand it and to understand the best way to protect us. Wash your hands Saudara, sistem like your life pembelajaran secara depends on daring it. terpaksa Because masih right harus now, dilakukan in di banyak particular, sekolah di tanah air. it just needs to. Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif virus And when corona your di Indonesia turn tembus comes, 200.000. take the New jab. virus. Untuk It's mencegah going to take penyebaran time for our COVID-19 bodies and pelaksana. our doctors to understand it and to understand the best way to protect us. Wash your hands Saudara, sistem like your life pembelajaran secara depends daring on it. terpaksa Because masih right harus now, dilakukan in di banyak particular, sekolah di tanah air. it just needs to. Kita ke informasi selanjutnya. Cek. Cek. Mal Buddha. Cek. Guys. Cek. 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 Mal Buddha. Cek. Guys. Cek. 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 Mal Buddha. Cek. Guys. Cek. Cek. Halo sobat muda. Cek. Guys. Cek. Cek. Halo sobat muda. Kembali lagi bersama saya Irfani Adianu Muzadi. Dalam kesempatan kali ini senang sekali Halo sobat muda, saya bisa menemani teman-teman semua untuk menikmati sore yang sangat sejuk ini, tentunya dengan diskusi yang diadakan oleh PR Ibnu IPPNU Mojopuro Gede dengan judul Halo sobat yakni muda, Jamu. Kembali Jabar lagi Ilmu. bersama saya Irfani Adianu tentunya Muzadi. Pada kesempatan kali ini senang sekali Halo sobat muda, saya ada bisa isu menemani atau teman-teman semua masalah yang akan untuk kita menikmati bahas sore yang tentunya sangat berkenaan sejuk dengan ini, kehidupan tentunya dan dengan diskusi yang stigma diadakan yang ada oleh di masyarakat PR sekarang. IPPNU Nah, Mojopuro kebetulan Gede dalam kesempatan dengan kali ini kita Halo akan sobat membahas muda, jamu Jabar kembali Ilmu. bersama saya Dan Irfani Adianu tentunya Muzadi COVID pada yang ada di masyarakat. kesempatan kali ini Tentunya, semuanya halo sobat muda, saya ada bisa isu menemani atau teman-teman semua sudah ada yang akan untuk kita menikmati bahas sore sudah yang tentunya tentunya sangat saya berkenaan dengan kehidupan tentunya dunia ada dan diskusi yang Laylatul diadakan yang ada oleh di masyarakat Sofia sekarang. atau Nah, biasa kebetulan kita dalam sebut kesempatan dengan kali ini atau kita halo akan sobat membahas muda, jamu kembali kembali lagi bersama bersama saya saya Irfani Irfani Adianu Adianu Muzadi. Muzadi. Kali Pada ini ada di masyarakat. kesempatan Merupakan halo sobat muda, saya ada bisa isu menemani atau teman-teman sudah semua ada yang yang akan tidak kita mendengar bahas sore sore dan dan tentunya saya saya kehidupan ini dunia dan dan juga menjadi ketua Ikatan Pelajar Budi Nahdlatul Ulama Kecamatan Bunga. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang stigma dan kenyataan COVID yang ada di lapangan. Barangkali buat teman-teman yang ingin menitipkan pertanyaannya bisa langsung komen di kolom YouTube yang tersedia. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang
COVID ini, alangkah lebih baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kali ini. Halo Kak Lala, Ya. apa kabar Kak? Halo Irfani, alhamdulillah kabar baik. Nah, Kak Lala kesibukannya apa nih selama ini? Kesibukan keseharian sih biasanya ya kerja sama ngurusi beberapa organisasi. Wah, mantap sekali nih rekan kita sebelah saya ini sudah menjadi tenaga kesehatan, juga aktif sebagai organisator di IPNU IPPNU Kecamatan Bunga. Nah, tentunya karena Kak Lala ini merupakan backgroundnya sebagai lulusan ahli media farmasi ya Kak. Iya. Nah, tentunya sangat berkompeten sekali untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada pada diskusi kali ini. Nah, karena di sini kita temanya yakni sharing-sharing, atau kalau teman-teman biasanya kalau kondisi tidak pandemi itu ngopi-ngopi gitu ya Kak. Iya, ngopi. Nah, ini nanti kita akan membahas lebih jauh nih tentang COVID. Nah, Kak Lala, selama 1,5 tahun ini kita semua ini sudah dihadapkan dengan kenyataan yang mungkin banyak orang menyebalkan seperti itu ya Kak, di mana semua aktivitas harus dibatasi, mulai dari sekolah yang harus di rumah, kemudian kerja juga harus kita laksanakan di rumah, bahkan banyak sekali akses sosial maupun peribadatan yang harus dilakukan di rumah saja. Nah, ini sebagai tenaga kesehatan, bagaimana sih Kak tanggapan Kak Lala mengenai COVID ini? Terus apa sih COVID ini buat teman-teman yang belum tahu COVID atau nggak percaya COVID? Nah, ini langsung saja bisa dijelasin sama narasumber kita kali ini. Gimana Kak Lala? Iya, jadi pertama dulu nih ya, sebelumnya terima kasih pada teman-teman semua, pada rekan dan rekan kita, pimpinan ranting IPNU dan IPPNU Mojopuro Gede yang sudah mengajak saya untuk sharing. Artinya kita saling belajar bersama ya, sharing-sharing aja, nggak ada saling menggurui atau apa. Ya, kalau kita berbicara perihal virus COVID ya, Coronavirus Disease 2019 ini sudah merupakan perbincangan yang ramai sekali diperbincangkan oleh masyarakat. Sudah konsumsi sehari-hari publik gitu ya. Sekarang siapa sih yang nggak tahu sama COVID itu? Kita ke warung aja sudah tahu kalau apa itu COVID gitu ya. Nah, pertama kalau kita lihat apa itu coronavirus disease, virus COVID atau COVID-19 yang biasa kita sebut ini, itu kan merupakan salah satu penyakit ya, salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus itu. Nah, virus itu biasanya menyerang pada anggota pernafasan. Gitu. Nah, kalau kita lihat perkembangan virus mulai dari awal nih, pertama kali muncul di Wuhan, China kan. Nah, itu pada akhir tahun 2019. Nah, COVID sendiri ini muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 atau tepatnya pada tanggal 2 Maret waktu itu. Nah, ini juga merupakan pembahasan yang sangat menarik gitu ya di publik ya, karena ini sudah ada sejak awal tahun tapi sampai sekarang belum juga teratasi. Nah, apakah memang virus ini memang benar adanya atau tidak? Tapi kalau misal kita berdasarkan fakta itu maksudnya secara data, secara ilmiah, secara medis itu memang virus COVID ini ada. Karena berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, memang virus COVID ini dibenarkan adanya kalau dilihat oleh mikroskop elektron. Karena ukurannya yang sangat-sangat kecil membuat virus ini tidak dipercaya oleh masyarakat. Iya, sulit dideteksi juga. Nah, melihat juga perkembangan sampai sekarang ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti ya PSBB, PPKM, vaksinasi, penerapan protokol kesehatan dan lain-lain. Nah, hal itu akan bisa sukses terlaksana kalau kita semua antara institusi kesehatan, antara pemerintah dan juga masyarakat itu bisa saling bekerja sama. Ya memang pada keadaan ini itu banyak sekali yang dirugikan. Ekonomi turun drastis itu sudah pasti. Tapi sebenarnya harus ada yang kita prioritaskan terlebih dahulu, di kesehatan terlebih dahulu atau ekonomi terlebih dahulu. Nah, itu sebenarnya sih harus diprioritaskan dua-duanya ya, soalnya Indonesia ini juga merupakan masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke bawah. Nah, tetapi melihat dengan hasil yang dilakukan oleh pemerintah melakukan PPKM atau PSBB sendiri itu, kalau di kesehatan itu menguntungkan. Kalau di kesehatan itu
kita lihat grafik ya, grafik kesehatan kalau berdasarkan jumlah kasusnya itu per tanggal 10 Juli kemarin itu kan sedang puncak-puncaknya ya. Itu sedang puncak-puncaknya itu saya lihat ada kurang lebih 50.000 kasus baru. Nah, sedangkan per hari ini itu sudah cuma sekitar 20 sampai 30.000 kasus. Nah, artinya penerapan PSBB ini berjalan dengan baik meskipun awal-awalnya juga sangat-sangat ditolak gitu di masyarakat karena banyak sekali pembatasan. Nah, yang kedua vaksinasi. Nah, di sini vaksinasi ini juga merupakan upaya gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Vaksinasi sendiri juga sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2021. Itu kalau tidak salah awalnya itu Februari dan saya kan ikut yang tahap pertama dulu. Nakes itu pertengahan Februari saya sudah vaksin pertama dulu. Nah, itu juga merupakan upaya tetapi upaya ini akan menjadi berhasil ketika kita mencapai herd immunity. Nah, herd immunity ini akan bisa tercapai ketika vaksinasi sudah mencapai kurang lebih 80% dari jumlah masyarakat yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, menarik nih. Sudah ada konsekuensi dari vaksinasi, kemudian juga membahas kebijakan publik dan sebagainya. Tapi sebelum jauh membahas tentang masalah itu, saya kepingin tahu sih seberapa bahayakah sih sebenarnya virus ini, Kak? Ya, jadi kalau kita melihat pada ranah kesehatan ya, pada ranah kesehatan sebenarnya COVID ini di awal-awalnya dulu kita di orang kesehatan itu menganggapnya COVID ini memang penyakit pernafasan biasa gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata virus COVID ini bisa menyerang segala organ tubuh. Karena virus COVID ini kan virus baru awal-awalnya hanya bisa menginfeksi paru-paru. Akhirnya seiring berjalannya waktu virus COVID ini juga bisa menginfeksi anggota tubuh yang lain. Nah, tak hanya itu, awal-awalnya juga untuk gejala-gejalanya itu hanya gejala ringan seperti batuk pilek, terus sesak nafas, terus mual muntah. Tapi kalau sekarang itu sudah lebih ke berat gitu, karena adanya varian-varian baru juga yang ada di COVID ini membuat penderita yang terjangkit COVID itu menjadi lebih berat. Nah, tapi kemarin kabarnya juga tuh ya, kita kalau terpapar virus tetapi sudah divaksinasi itu akan meringankan gejala. Nah, vaksin ini bukan obat ya, vaksin ini hanya pencegahan. Untuk kita bisa melewati virus COVID ini untuk membentuk herd immunity. Nah, karena apa? Karena banyak yang menganggap saya sudah vaksin, saya sudah aman gitu ya. Padahal vaksin ini hanyalah pencegahan. Kita meskipun sudah vaksin itu masih bisa terjangkit virus COVID ini. Jadi buat teman-teman perlu digarisbawahi ini, yang sudah vaksin jangan menyepelekan prokes. Karena seperti yang dibilang Kak Lala tadi, vaksin ini hanya pencegahan, bukan sebagai obat yang istilahnya mengangkat virus ini dari dalam tubuh kita. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap kayak menjaga jarak dan sebagainya. Karena memang COVID ini benar-benar ada ya, Kak. Iya. Seperti itu ya. Kemudian ini saya agak menarik kalau misalkan bicara mengenai COVID. Kemudian kalau di Indonesia sendiri seperti Kak Lala bilang tadi per Maret 2020, artinya sudah 1,5 tahun kita mengalami kondisi seperti ini. Sedangkan kalau kita bandingkan nih dengan negara-negara sebelah, atau mungkin buat teman-teman yang kemarin lihat Euro atau lihat IPL tadi malam, itu kan sudah ada banyak sekali penonton dan mereka sudah tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, kemudian mereka juga sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadikan Indonesia ini kenapa nggak bisa seperti negara-negara lain? Padahal kalau kita lihat dari respon masyarakat, mereka sangat resah dengan PPKM, PSBB, dan mereka menginginkan hidup secara normal seperti itu, Kak. Jadi kita lihat ke kehidupan orang-orang Euro ya tadi ya. Iya. Ya, kita lihat
ke kehidupan orang-orang Euro sendiri sih, sama penanganan yang ada di Euro. Nah di Euro sendiri kan kita nggak tahu kan, saya juga nggak seberapa tahu bagaimana cara penanganan yang ada di sana. Nah mungkin saja sebelum adanya yang seperti dijelaskan Irfani tadi, berkerumun penonton itu, mungkin penanganan yang ada di sana itu lebih baik daripada di Indonesia. Ini mungkin penanganannya lebih baik daripada yang ada di Indonesia. Nah, kenapa kok di Indonesia ini tidak bisa cepat gitu penanganannya? Kalau berdasarkan analisis saya nih ya, berdasarkan pengamatan saya sejak dulu sampai sekarang, itu ya karena tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Soalnya juga yang saya tangkap dari pemerintah itu mengharuskan, bukan mengedukasi. Soalnya ini banyak juga disebutkan, banyak juga disampaikan oleh dokter-dokter. Biasanya saya ikut itu dokter Tirta, tahu nggak dokter Tirta? Iya. Milenial pasti tahu ya. Iya, milenial pasti tahu. Nah, yang disebutkan oleh dokter Tirta itu kan pemerintah itu mengharuskan gitu. Kayak vaksin kemarin kan yang pertama kan diwajibkan. Nah, padahal seharusnya vaksin itu boleh orang-orang itu menggunakan vaksin atau tidak. Tetapi akhirnya pemerintah itu mewajibkan. Nah, seharusnya kalau menurut saya awalnya kita itu harus mengedukasi bahwa vaksin itu sangat baik buat kesehatan, sangat baik buat kita untuk melakukan kekebalan herd immunity tadi ya. Nah, oleh karena itu harus ada respon yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, kayak gitu sih. Benar sih. Jadi harus ada kerjasama nih antara pemerintah dengan masyarakat. Tapi kalau kita lihat realitanya di lapangan nih Kak, mereka itu sebenarnya vaksin itu bukan ingin untuk mendapatkan vaksin, tapi lebih di garis bawah ini mendapatkan sertifikat yang ada di vaksin. Karena memang dari segala sektor, baik pendidikan, kemudian sektor kerja pun, mereka juga mengharuskan para peserta didiknya atau pekerja untuk melakukan vaksinasi. Nah, seberapa kalau di Indonesia sendiri kan sudah melakukan vaksinasi, mungkin belum menyeluruh seperti yang ada di Euro. Itu kan sudah hampir 90 atau 80%. Sedangkan di Indonesia kan masih minim sekali. Nah, kalau saya dengar berita juga itu kan tergantung juga sama pasokan atau ketersediaan dari vaksin tersebut. Nah, vaksin di Indonesia ini sebenarnya ada berapa sih Kak? Mungkin buat teman-teman ini yang belum tahu bahwa vaksin itu nggak hanya satu ya Kak. Iya, nggak hanya satu. Bahkan ada kemarin aku nggak mau vaksin kalau nggak vaksin A, vaksin B. Padahal kalau mengutip dari perkataan-perkataan teman-teman nih, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia, seperti itu ya Kak. Betul sekali. Nah, itu mungkin bisa jelaskan sambil mengedukasi teman-teman, ada berapa vaksin. Kemudian kenapa ya Kak, ketika kita ngomong vaksin itu kemarin ada isu juga bahwasanya misalnya vaksin Sinovac yang katanya itu diragukan. Bahkan kalau kita ke luar negeri itu harus vaksin Astra atau yang terbaru Moderna, seperti itu ya Kak. Nah, itu kan sudah menjadi polemik sendiri bagi masyarakat. Mereka mau vaksin tapi kalau vaksinnya tersedia tapi nggak diakui kan sama saja. Nah, itu gimana Kak? Karena kita juga sudah melihat kalau di Olimpiade Tokyo kemarin itu banyak sekali kan atlet-atlet kita bahkan ada isu nggak dibolehin Olimpiade sampai seperti itu. Apakah vaksin di Indonesia ini diragukan internasional atau memang itu hanya alasan dari masyarakat sendiri untuk tidak vaksin seperti itu? Ya, jadi untuk perihal vaksin ya, pertama kita melihat data dulu. Seperti tadi yang disampaikan Irfani bahwa vaksinasi di Indonesia hanya sangat minim gitu ya, masih sangat minim. Nah, per tanggal berapa ya kemarin ya? Sekitar tanggal 10 Agustus kemarin, baru saja tak lihat itu vaksinasi di Indonesia itu baru mencapai sekitar 24%. Itu yang vaksinasi pertama. Tapi untuk yang vaksinasi lengkap atau 2 vaksin sudah melakukan vaksinasi kedua itu baru sekitar 11%. Nah, artinya apa? Kemauan masyarakat itu gimana ya, tidak berbanding gitu dengan sekarang jumlah vaksin yang ada di Indonesia itu sekarang kurang lebih ada, cuman sudah ada karena sebentar ya, nanti saya singgung di ke belakang. Ini perihal yang tadi dulu terkait
banyak yang menginginkan vaksin tapi tidak untuk kekebalan tubuhnya, tapi hanya untuk sebagai prasyarat ketika di jalan, ketika sekolah atau kerja, sebagai formalitas. Nah, kalau membahas itu ya, kalau menurut saya itu mungkin itu memang strategi yang dilakukan oleh pemerintah gitu, strategi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa dengan mewajibkan syarat-syarat ini maka orang-orang itu menjadi mau. Itu orang-orang menjadi mau, dan itu juga gimana ya itu berefek baik sih, soalnya kalau saya kan pro gitu ya dengan vaksin, kan berdasarkan data vaksin itu juga aman. Sudah dijamin efikasinya, sudah berdasarkan penelitian, karena tidak mungkin vaksin itu digunakan kalau belum diketahui ya, kalau belum diuji coba di masyarakat juga. Soalnya untuk penelitian vaksin sendiri itu kan sebenarnya memerlukan waktu yang lama ya. Ada 4 fase untuk melaksanakan sebuah penelitian yang mengeluarkan sebuah obat atau sebuah vaksin baru. Itu ada 4 fase. Ada uji praklinik 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada saat ini vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia ini telah memasuki fase ketiga dan sudah mendapatkan izin emergensi atau penggunaan emergensi dari BPOM. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa BPOM itu tidak akan dengan gampangnya mengeluarkan izin itu apabila vaksin itu tidak memenuhi standar dan tidak memenuhi efikasi yang dipedomankan oleh BPOM sendiri gitu. Nah, kemudian untuk membahas vaksin yang ada di Indonesia sendiri itu yang sudah diizinkan oleh BPOM itu sementara ini ada 5 sih kemarin yang saya ketahui. Ada Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, sama satunya BPIP gitu kalau tidak salah itu. Nah, itu beberapa vaksin yang sudah diizinkan di Indonesia, dan masih ada satu penelitian yang karya anak Indonesia yaitu vaksin gotong royong itu. Nah, dan kabar baiknya kemarin kan sempat ada isu kalau vaksin gotong royong akan diedarkan dengan vaksin individu gitu ya, diperjualbelikan yang diizinkan Kimia Farma, PT Kimia Farma gitu. Pokoknya yang memperdagangkan itu PT Kimia Farma. Nah, tapi baru tadi malam saya kan mengikuti gitu ya akun medsosnya Kemenkes. Nah, itu per tadi malam itu Menteri Kesehatan itu memutuskan untuk menghapuskan peraturan itu dan tetap melaksanakan vaksinasi nasional yang dilaksanakan di daerah-daerah dan di puskesmas kayak gitu. Nah, dan sementara ini vaksinasi yang digunakan juga itu ada 5 vaksin tadi, kecuali Pfizer kayaknya. Pfizer itu masih belum datang di Indonesia. Sebenarnya apakah ada perbedaan sih Kak antara vaksin satu dengan vaksin lain, misalnya Sinovac dengan Astra itu apakah ada perbedaan atau mungkin cara penggunaan atau diperuntukannya saja yang berbeda, mungkin pemuda atau orang tua dan sebagainya? Oh, sebenarnya untuk penggunaan sama sih ya, semuanya berdasarkan intramuskular atau disuntikan, diinjeksikan. Hanya saja perbedaannya kalau di Sinovac sama di AstraZeneca itu berdasarkan pelemahan virusnya. Tapi kalau di Moderna itu pembuatannya dari RNA sama DNA dari virus itu sendiri gitu. Dan untuk penggunaannya itu sebenarnya sama ya, untuk remaja ke atas atau sebelum lansia, pokoknya jenjang remaja sampai sebelum lansia itu. Tapi untuk AstraZeneca dan juga yang satunya tadi AstraZeneca dan juga Sinovac sendiri itu baru-baru kemarin sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa untuk digunakan untuk anak-anak, lansia dan juga ibu hamil sudah tidak berbahaya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu nih, yang belum vaksinasi, mungkin bisa dirubah niatnya setelah mendapatkan pencerahan dari Kak Lala tadi. Karena seperti yang Kak Lala bilang, vaksin kita ini sudah tersedia, tinggal bagaimana masyarakat ini melaksanakan kewajibannya supaya pandemi ini juga segera berakhir. Seperti itu ya Kak. Iya, nah, tadi juga sangat menarik ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, sebagai tenaga kesehatan, kalau dari masyarakat sih, masyarakat awam, tentunya mereka kan kenapa sih ada PSBB, PPKM, padahal ya aktivitas kita ya sebenarnya tidak
terlalu berimpact pada penanganan dari virus ini. Mungkin yang di kota lebih terasa. Tapi kalau mungkin berbicara tentang desa, ini kan mereka virus itu tidak ada sebenarnya, seperti itu kan, tidak mengganggu kehidupan. Tapi kenapa kita harus direpotkan dengan kebijakan misalkan PSBB, PPKM, bahkan ini berjilid-jilid ini, entah sampai kapan. Nah, itu ya, kayak beli makanan. Ya, jadi sebenarnya saya nggak sependapat ya sama Irfani ya, karena pengaruh di daerah kota sama di daerah desa itu sebenarnya sama saja. Karena apa? Karena kan banyak juga orang-orang desa ini yang kerjanya di kota. Nah, akhirnya apa? Mereka dapat membawa virus dari kota ke desa. Dan sudah tidak kita pungkiri lagi bahwa di Bunga sendiri ini banyak sekali warung kopi. Nah, itu juga merupakan tempat yang sangat mudah untuk penyebaran COVID gitu. Nah, dengan adanya PSBB dan PPKM kemarin dan PSBB ini kan dibatasi. Bahkan yang pertama seharusnya warung itu atau kafe-kafe itu tutup mulai jam 9 harus sudah tutup gitu ya, jam 9 harus sudah tutup. Tapi sekarang karena PSBB yang berlevel-level ini entah kapan selesainya. Nah, ini sudah banyak yang tutup gitu. Mungkin kesel sendiri jam 9 sudah dirazia gitu. Ya mungkin banyak teman-teman yang mendapatkan hukuman atau teguran dari pihak-pihak. Ya mungkin itu demi kebaikan kita demi juga kebaikan bersama. kita. Nah, kemudian Kak Lala ini kan juga sebagai aktivis organisasi IPNU PBNU. Nah, terkait dengan kebijakan, kalau tadi kan masalah masyarakat yang mereka juga dibatasi mungkin jam malam atau pas beli makan sudah tutup semua. Nah, ini bagaimana kegiatan IPNU PBNU di Kecamatan Bunga selama ada pandemi? Iya, jadi untuk di Kecamatan Bunga sendiri ini juga sangat kalau dipikir itu nggak bisa tidur gitu. Kalau dipikir nggak bisa tidur. Ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan sendiri yang ada di pimpinan anak cabang, baik di pimpinan anak cabang atau di pimpinan ranting, itu karena lonjakan kasus yang kedua kemarin per tanggal awal Juli sampai akhir Juli itu kan sangat-sangat menjadi pembahasan yang sangat hangat gitu. Lonjakannya sangat pesat gitu. Nah, itu kemarin juga sempat vakum selama 1 bulan, kita tidak melaksanakan apa-apa, padahal kemarin kita itu sudah menyiapkan satu acara besar, yaitu acara kaderisasi yang sudah diketahui teman-teman sendiri, yaitu Lakmut. Nah, akhirnya karena di MWCN Bunga ini juga punya RSI Mabarot, punya Rumah Sakit Islam Mabarot. Nah, kita akhirnya sharing dan juga minta izin ke rumah sakit, minta izin ke MWC, ke ketuanya, bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan ini. Karena apa? Kegiatan ini sudah pasti sangat mengerumunkan massa. Dan kita nggak mungkin gitu nolak. Sedangkan saudara-saudara kita sebagai nakes itu berjuang di RSI Mabarot. Nah, sebagai cerita nih, kemarin kan saya juga punya teman-teman di RSI, ada teman-teman perawat, ada teman-teman analis, dan itu pada saat lonjakan kasus kemarin itu sangat-sangat terasa gitu, sangat-sangat penuh rumah sakit, sampai IGD pun ditutup gitu. Sampai ada yang sambat, Mbak saya dipindah dari jaga IGD ke jaga dirawat inap, soalnya teman saya yang dirawat inap itu isoman, mereka terkena COVID. Terserang virus COVID itu. Akhirnya mereka isoman dan yang dari IGD itu dipindah ke rawat inap karena keterbatasan tenaga medisnya, seperti itu. Nah, melihat lonjakan COVID yang seperti itu, sebagai tenaga kesehatan ini ada rasa takut nggak ketika kok di rumah sakit kok banyak yang kena COVID ini, jangan-jangan saya membawa virus ke rumah dan sebagainya, itu kan ketakutan dari nakes. Apakah itu juga ada pada dalam diri takut? Saya takut sekali. Ya, jadi kemarin kan sebenarnya kalau untuk diri saya sendiri sih nggak seberapa takut ya, tapi takutnya membawa virus ke rumah itu tadi. Nah, pada lonjakan sebenarnya pas awal-awal dulu nggak seberapa itu sih, saya nggak seberapa takut gitu. Saya ya parno, cuman tetap jaga proskes lah gitu. Tapi gara-gara lonjakan kasus yang kemarin dengan varian Delta yang penyebarannya sangat cepat itu, akhirnya saya takut sampai saya pernah triple masker, ya masker double 3, pakai masker double 3. Dan saya juga sempat
apa ya, kayak ada gejala gitu, kayak ada gejala pada sekitar 3 mingguan yang lalu, saya itu kayak anosmia gitu, kehilangan indera penciuman ya. Jadi awalnya itu saya pilek, tapi loh kok saya nggak bisa bau ya, oh mungkin ini hanya efek pileknya, soalnya kan kalau anosmia itu nggak hanya karena COVID gitu, tapi bisa juga karena pilek dan lain-lain. Jadi ya saya tetap positive thinking, bagaimana caranya, pokoknya saya itu mengembalikan kondisi tubuh saya harus fit lagi. Pokoknya nggak boleh panik ketika menghadapi, kalau kalian punya gejala-gejala nih ya, kita nggak boleh panik, harus tetap tenang dan sebisanya konsultasi ke teman-teman kesehatan atau ke dokter kalau perlu. Soalnya kalau kita sudah mindsetnya sudah buruk, nanti pengaruh juga untuk kesehatan kita kayak gitu. Ke psikis ya Kak? Iya, ke psikisnya. Nah ini juga menarik, kalau tadi ada gejala kita harus konsultasi. Nah ini fakta di lapangan Kak. Kalau menarik ucapan dari mantan Menkes, Dr. Terawan, itu kan dulu pernah bilang pada awal-awal COVID ini, sebenarnya COVID ini virusnya sederhana, cuma hoaxnya ini yang berat. Nah itu kan menjadi stigma di masyarakat. Akhirnya banyak dari mereka yang sebenarnya ingin berobat itu menjadi takut. Kalau nanti saya didiagnosa kena COVID bagaimana? Nanti kan harus isoman, harus pisah dari keluarga dan sebagainya. Itu kan ketakutan-ketakutan di masyarakat sehingga mereka tidak mau atau enggan untuk kalau sakit ya wis sebisa mungkin di rumah aja. Nah itu kan jadi masalah juga. Iya. Nah bagaimana ini Kak? Mungkin ada solusi dari Kak Lala sebagai tenaga kesehatan mengatasi stigma yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi kan untuk ujaran Pak Terawan itu ya, awalnya mungkin karena kan dulu kan virus COVID ini virus baru gitu. Nah, belum diketahui seberapa berbahaya sih bagi tubuh kita gitu. Nah, karena sekarang perkembangannya sudah ada ya, dengan berdasarkan penelitian, berdasarkan bukti lapangan. Bukti lapangan itu memang benar-benar gimana ya? Kalau orang awam sih pasti banyak nggak percaya, itu pasti sih. Soalnya mereka nggak tahu secara langsung. Sedangkan kita yang sebagai nakes, ya yang di lapangan itu melihat orang-orang yang memiliki memiliki gejala berat sampai harus dioksigen, sampai harus dilakukan alat bantu gitu, itu sangat tragis gitu ya kalau bahasanya. Nah, kalau melihat orang-orang kenapa kok takut gitu, kenapa kok takut ke rumah sakit itu ya, mungkin banyak sekali rumor yang beredar di masyarakat bahwa kalau kita ke rumah sakit itu pasti di-COVID-kan gitu ya. Iya, benar. Pasti padahal kalau kita ke rumah sakit itu ada alurnya gitu, ada jalurnya. Ada alur pemeriksaannya ya. Pertama pastinya ditriase, akhirnya diperiksa sama dokter. Kalau gejalanya memang ranahnya ke COVID, itu dites dulu, nggak langsung wah kamu ini penyakit COVID, enggak. Pasien itu dites dulu, yang paling sederhana sekarang kan swab antigen itu ya, swab antigen dulu, baru itu nanti positif atau enggak, reaktif atau enggak. Nah baru nanti kalau reaktif ya harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ke tes PCR gitu. Jadi enggak ada yang namanya di-COVID-kan itu, kalau menurut saya sih enggak ada, tapi kurang tahu juga sih kalau di masyarakat yang luas. Tapi benar-benar ya Kak, masalah hoax ini Iya. Kerasa nggak di tenaga kesehatan? Mungkin teman-teman tenaga kesehatan kan kita sudah maksimal gini, tapi kok banyak masyarakat yang justru malah istilahnya usaha kita ini nggak dihargai sama masyarakat seperti Benar itu. sekali. Kan banyak juga itu yang tadi kayak COVID itu kan sebenarnya juga lihat dari berita. Banyak rumah sakit yang mungkin tanda kutip oknum nakal itu kan memanfaatkan pandemi ini sebagai lahan untuk mereka berbisnis. Tapi itu kan sebenarnya juga membangun stigma di masyarakat kan. Iya. Makanya banyak masyarakat yang justru gak kepingin ke rumah sakit karena takut akan COVID. Nah itu apakah hoax ini benar-benar juga dirasakan sama nakes gitu ya? Iya, jadi saya gimana ya, saya sempat sih sebenarnya nakes itu ya berperasaan yang seperti disampaikan oleh Irfani tadi, bahwa kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin kita menghadapi pasien yang sampai nggak istirahat itu
Terus ada isu-isu bahwa COVID ini diada-adakan, bahwa orang yang ke rumah sakit itu di-COVID-kan. Padahal juga sempat kemarin ada ada rumor kalau meninggal di rumah sakit itu pasti COVID. Nah, terus ada isu kenapa kok nggak meninggal di warung kopi, kenapa kok nggak meninggal di tempat lain gitu. Ya kali kalau meninggal di warung kopi, orang sakit dibawa ke warung kopi gitu kan nggak mungkin juga, karena orang sakit itu juga pasti rujukannya ke rumah sakit gitu. Nah, sebenarnya kan kenapa kok biasanya orang meninggal itu pasti di peti gitu ya kalau di rumah sakit. Nah, itu sebenarnya kan untuk mawas diri aja gitu, untuk mawas diri. Kan ketika meninggal, ada yang ketika meninggal itu sudah di swab antigen, sudah ada yang di swab PCR, tapi ada yang belum di swab tetapi sudah di peti gitu. Nah, itu kenapa? Itu mawas diri gitu kan, kalau gejalanya sudah merujuk ke COVID, itu pasti akan dilaksanakan protokol kesehatan untuk pemakamannya gitu. Soalnya juga orang kesehatan juga nggak mau dong kalau kita mengorbankan diri sendiri, meskipun banyak sekali orang-orang itu yang berkata, loh kan orang kesehatan sudah kewajibannya. Ya sekarang itu orang kesehatan benar kewajibannya menolong gitu ya. Tapi untuk mengorbankan diri sendiri, kita juga harus sama-sama bekerja sama untuk bisa menjaga diri. Karena siapa lagi yang nantinya akan merawat orang yang sakit kalau bukan kita kayak gitu. Nah, beredar rumor juga nih Kak, sebenarnya COVID itu ya nggak ada. Kan kayaknya nakes-nakes itu sebenarnya mereka meninggal juga karena mereka kelelahan sendiri seperti itu Kak. Nah itu gimana sih Kak? Soalnya banyak masyarakat ini malah semakin hari ini COVID ini nggak selesai ini sebenarnya konspirasi atau memang virusnya ini ada dan memang seberbahaya itu menurut data kan melonjak begitu menakutkan seperti itu. Gimana Kak? Ya jadi untuk kan pertama ya nakes banyak yang meninggal. Ya jadi info terakhir tuh ya yang saya baca kurang lebih ada 500 dokter yang meninggal. Nah itu sebenarnya benar sih, kelelahan itu benar. Tapi dikarenakan oleh kelelahan maka imunitas dari tubuh para nakes itu ya menurun. Akhirnya sangat mudah terpapar oleh virus COVID itu. Nah padahal kalau di kesehatan sendiri tuh sangat sayang gitu ya. Kita kehilangan dokter-dokter itu sangat sayang gitu, karena kenapa ya, pendidikan dokter itu nggak bisa ditempuh dalam waktu 4 tahun, nggak bisa kayak jurusan-jurusan yang lain itu nggak bisa. Nah pendidikan dokter itu ditempuh minimal 6 tahun, 4 tahun studi belum koas, terus internship, terus nanti ya lama lah pokoknya kalau jadi dokter itu. Nah gitu itu gimana ya, kita kehilangan orang-orang ahli di bidang kesehatan. Nah bagaimana kita nanti untuk melahirkan tenaga kesehatan yang baru, untuk melahirkan dokter-dokter baru itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita harus sama-sama menjaga sih ya, harus sama-sama menjaga biar kita semua juga terlindung dari COVID gitu. Jadi buat teman-teman nih, mungkin imunitas tubuh itu juga sangat berpengaruh pada saat-saat seperti ini. Jadi kalau dirasa tubuhnya agak lelah, coba istirahat. Mungkin juga dari makanannya mungkin coba memilah lagi makanan-makanan selama pandemi ini, karena banyak sekali nih, jangan sampai kita terus-terusan kehilangan keluarga atau sahabat, rekan atau mungkin tetangga kita yang harus kehilangan karena pandemi seperti ini. Tapi melihat pandemi yang berapa lama ini Kak? Sudah hampir 1,5 tahun. Nah itu apakah ada kemungkinan bahwa COVID ini nanti juga bisa menjadi endemi atau dianggap biasa, karena kita kan sudah pernah mengalami gejala influenza ya, kata itu. Nah itu kan hampir sama, kalau ceritanya kan hampir sama, mematikan tapi juga dianggap biasa. Nah itu apakah besok COVID ini juga bisa dianggap sama seperti itu? Karena kalau kabarnya Singapura juga sudah menetapkan bahwa COVID juga endemi. Atau mungkin ada perbedaan nggak? Barangkali influenza itu sudah ditemukan kayak vaksin atau penawarnya sehingga menjadi endemi, atau beda lagi Kak? Ya jadi untuk virus COVID ini kapan sih selesainya kita juga nggak tahu ya, kita kembalikan ke yang kuasa. Tapi
Tapi dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yakni vaksinasi tadi, itu kan tujuannya untuk kita agar kita membentuk herd immunity. Nah, herd immunity ini nanti yang menjadikan kita semua itu memiliki kekebalan kelompok gitu. Artinya meskipun kita terkena itu nanti efeknya nggak terlalu berat, dan akhirnya nanti itu juga akan menjadi penyakit yang biasa gitu. Nah, untuk kapannya itu ya semoga saja, kan kita kan melihat vaksinasi kalau per Februari 2021 ke sekarang itu baru mendapat sekitar 24%. Nah, ya kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun lagi lah kita insya Allah akan terbebas dari virus COVID ini. Lama juga ya Kak. Iya, lumayan juga ya. Ya buat teman-teman, kalau misalkan pengen cepet ini juga harus sinergi ya sama Iya, masyarakat, sinergi. sama pemerintah, sama masyarakat, karena ini juga sebagai bentuk ikhtiar kita untuk pandemi ini agar segera berakhir. Jadi buat teman-teman, kalau dari perkataan Kak Lala tadi menghimbau agar kalau bisa segera vaksin seperti Iya, itu ya segera Kak. vaksin, Meskipun ya. dalam tanda kutip bukan mewajibkan, tapi juga sebagai ikhtiar kita untuk menjaga diri dan teman-teman yang ada di lingkungan kita. Iya. Nah, tapi untuk melihat tadi pembicaraan dengan Kak Lala tadi, sebenarnya Kak Lala ini setuju gak sih bahwa COVID ini konspirasi atau memang ini adalah virus yang harus kita perangi bersama? Iya, wah, gimana ya? kalau setuju atau enggak sih, saya percaya kalau virus ini ada, tapi terkait penanganannya itu ditangani untuk politik atau apa, itu saya juga kurang tahu gitu ya. Tapi kalau virus ini ada, memang saya percaya kalau virus ini ada. Tapi terkait penanganannya saya sendiri juga kurang suka gitu ya. Ya bukan kurang suka sih, tapi kurang tahu gitu ya, kurang tepat. Soalnya ya banyak sekali kasus-kasus yang sudah beredar di berita bahwa kasus bansos juga dikorupsi. Nah, itu kan membuat kita meskipun kita nakes ya, kita harus pro sama pemerintah. Tapi melihat kenyataannya seperti itu, kita juga ya geram gitu. Kita yang sudah berusaha di masyarakat, kita yang sudah berusaha untuk menangani pasien-pasien dengan baik, tapi justru itu menjadikan masyarakat itu malah benci gitu sama nakes. Padahal nakes di situ hanya menjalankan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri, nah itu membuat hal seperti itu gitu. Sebenarnya bukan pemerintahnya sih, tapi oknum-oknum nakalnya itu seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kita juga melihat fakta di lapangan. Sebenarnya saya setuju sih dengan Kak Lala bahwasanya virus ini memang ada. Tapi juga saya juga tidak menampik bahwasanya ini juga menjadi hal yang di masyarakat itu COVID ini sebenarnya konspirasi. Karena memang data yang ada di lapangan juga berbanding lurus dengan pernyataan itu. Kalau kita lihat COVID ini kan dulunya ada pernyataan pemerintah kalau misalkan masker itu hanya untuk orang yang sakit, kemudian diwajibkan. Itu kan bagi masyarakat awam ini sebenarnya kita lagi dipolitisi seperti itu kan, menjual masker sebanyak-banyaknya, kemudian vaksin ini kan juga meskipun penyebarannya merata, ada juga yang seperti Kak Lala tadi itu nanti juga diperjualbelikan. Kemudian ada juga yang menyatakan oksigen yang kemarin ini baru-baru ini oksigen itu langka. Sebenarnya itu bukan langka, tapi memang ada sebagian oknum yang melangkakan oksigen itu sehingga mengeruk segala ekonomi dari tersebut. Nah, ini kan sebenarnya stigma-stigma yang ada di masyarakat ini harus kita edukasi bersama. Kemudian juga apalagi zaman sekarang nih Kak, kita juga turut prihatin nih, apa yang kita lihat itu justru lebih cepat merasuk ke dalam diri kita. Kalau kita lihat televisi itu setiap hari kan memberitakan, dulu itu kan memberitakan virus hari ini segini itu juga menurut saya itu kan membuat stigma di masyarakat kok sebegitu menakutkan sehingga masyarakat kan takut dan akhirnya tidak mau konsultasi ke nakes dan sebagainya. Itu menurut Kak Lala nih ya, sebagai nakes dan juga sebagai organisator, sebagai ketua IPPNU Kecamatan Bunga, mungkin ada sebuah pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat tentang konspirasi seperti ini. Jadi sebenarnya ini bukan pernyataan ya, tapi pendapat saja. Nah,
sebenarnya kita itu konspirasinya itu ke apa sih? Orang-orang kan bicara konspirasi, tapi nggak tahu konspirasinya itu tentang apa. Nah, kita kan bisa membedakan sih sebenarnya. Kalau mereka membahas konspirasi, itu mereka itu percaya bahwa COVID ini ada atau enggak. Yang pertama, masyarakat ini percaya COVID ini diada-adakan atau enggak. Yang kedua, COVID ini apakah COVID buatan atau apakah virus buatan atau memang virus yang benar adanya. Atau yang ketiga, seperti yang saya bahas tadi, ini konspirasinya itu karena permainan pemerintah atau memang penanganannya gitu ya, seperti itu. Nah, kadang orang-orang itu tidak memahami hal itu. Nah, kita sebagai orang yang terpelajarnya, kalau saya sih basic on data saja karena saya orang kesehatan, orang medis gitu ya. Saya percaya data saja. Saya percaya kalau COVID itu ada, tapi terkait penanganannya itu tadi, nah mungkin saya bisa menyebut konspirasi itu ada di situ gitu. Mungkin di penanganannya ini yang dimainkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab kayak gitu. Nah, kalau apa ya tadi ya? Ngomongnya panjang banget ya. Ya jadi ya, nah kemudian kalau kita membahas untuk orang-orang yang malah justru takut karena ini dikonspirasikan, ini konspirasi, dan teman-teman ini, orang-orang ini nggak percaya gitu dengan adanya virus, karena kita juga tahu bahwa nggak sedikit kasus kalau virus COVID ini dipermainkan oleh pemerintah terkait penanganannya, seperti penggunaan masker itu tadi. Penggunaan masker yang pertama awalnya hanya bagi orang yang sakit. Nah, itu karena kita itu dulu kan bertahap ya penanganannya, bertahap mulai dari memang penggunaan masker itu awalnya pertama hanya orang yang sakit, kemudian yang kedua orang sehat juga diwajibkan, kemudian yang ketiga kita harus menggunakan penyaring ya, dulu itu menggunakan penyaring, harus dikasih kapas atau tisu gitu di dalam masker ketika kita menggunakan masker kain bukan masker medis. Kemudian yang akhir-akhir ini kita harus menggunakan double masker gitu. Nah, kalau itu menurut saya sih itu merupakan merupakan memang penanganan yang diberikan oleh pemerintah karena mengetahui bahwa penyebab dari penyebaran virus yang saat ini sangat mudah sekali ditularkan oleh droplet gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu sih. Soalnya kalau dulu mungkin belum diketahui kalau penyebarannya itu bisa berdasarkan droplet. Sekarang itu enggak droplet sih, airborne kayak di udara itu kayak sudah melayang-layang gitu ya. Di udara sudah melayang-layang kayak gitu. Nah, ini hal yang menarik juga dalam COVID ini. Ada pernyataan dari mantan Menkes, Ibu Siti Fadila. Kalau Kak Lala orang kesehatan pasti paham ya, bahwasanya beliau ini juga pernah menghadapi, ketika beliau menjabat Menkes, beliau pernah menghadapi semacam kayak pandemi ini. Pada waktu itu virus flu burung. Nah, pada waktu itu kan WHO sudah mengumumkan bahwa Indonesia ini sudah ada pandemi virus flu burung. Tapi karena Ibu Siti Fadila waktu itu Menkes ini bersikeras, akhirnya Ibu Menkes ini melakukan penelitian sendiri bahwasanya virus flu burung ini tidak ada dan tidak berbahaya di Indonesia. Setelah berhasil melakukan penelitian itu dan membuat WHO merasa fakta yang disampaikan Ibu Siti Fadila ini benar, akhirnya WHO ini angkat kaki dari Indonesia dan pandemi itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya apakah ini kan juga menjadi pertanyaan di masyarakat awam. Nah, kalau dulu misalkan Ibu Siti Fadila tidak melakukan seperti itu, otomatis kan kita sudah di pandemi dan otomatis kita harus membeli vaksin tersebut di WHO. Yang kita tahu kalau sekarang vaksin itu kan bermacam-macam dan selalu menambah. Nah, apakah sebenarnya di Menteri Kesehatan atau mungkin tenaga kesehatan, apakah tidak ada upaya untuk melakukan penelitian seperti itu, atau memang fakta atau data yang disampaikan WHO mengenai penyebaran virusnya atau mungkin pandemi yang benar-benar ada di Indonesia ini benar-benar nyata di lapangan atau seperti apa, Kak? Ya, jadi untuk yang pertama kita bahas yang masalah flu burung tadi ya. Mungkin untuk flu burung sendiri itu bahayanya itu tidak seperti COVID sekarang gitu. Nah, dulu kan kalau nggak salah saya dulu masih MI ya, adanya pandemi itu masih di SD gitu, di sekolah dasar ya. Jadi pernah dengar juga sih itu masalah itu, bahwa
virus flu burung kan awalnya ditularkan oleh unggas ya, oleh unggas atau burung-burungan itu. Nah, itu dulu sempat mungkin respon pemerintah dulu itu lebih cepat. Dulu kan sempat diadakan pembakaran unggas secara besar-besaran itu ya untuk menangani pandemi itu. Nah, mungkin upaya pemerintah dulu sama sekarang itu berbeda gitu. Nah, yang terkait Ibu Siti Fadila tadi yang melakukan penelitian itu kan sangat bagus ya kalau berdasarkan kalau kita menilai gitu untuk mengurangi kecurangan gitu ya, mengurangi kecurangan. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang itu banyak sekali juga mungkin teman-teman kurang tahu, kurang mengekspos bahwa banyak sekali orang-orang di Indonesia ini juga yang melakukan penelitian seperti itu. Hanya saja mungkin belum ketemu aslinya, belum ketemu datanya, tapi berdasarkan data-data itu memang sudah ada. Kalau virus itu ada, saya awal-awal COVID dulu itu sudah mendengar bahwa COVID ini benar adanya dan bukan diada-adakan gitu. Tapi dulu sempat saya baca, virus kan bisa ya dibuat, sebenarnya bisa. Karena itu kan bisa berdasarkan di RNA, DNA-nya itu bisa direkombinan ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, dulu ada pertanyaan gitu juga, apakah memang virus virus COVID ini itu virus buatan atau tidak? Nah, itu berdasarkan penelitian bahwa virus ini memang benar virus asli, DNA dan RNA asli dari virus itu sendiri gitu. Jadi saya sebenarnya kurang setuju ya kalau memang ada yang mengatakan kalau virus ini tidak ada, karena saya sangat percaya kalau virus ini ada, hanya saja penanganannya yang bagaimana saya yang kurang percaya. Iya. Itu, ya, nah, beredar juga di masyarakat ini. Setelah kan ada kabar-kabar juga, entah ini hoax, tapi ini mungkin sudah diklarifikasi oleh Menteri Kesehatan waktu itu. Ini juga stigma yang ada di masyarakat kan, kalau nanti setelah vaksin itu kan kita memasukkan virus, istilahnya seperti itu ya Kak. Nah, itu akan merubah tatanan tubuh kita. Apakah itu benar atau gimana Kak? Oh ya, jadi enggak dong kan, virus itu kan ada, kita kan juga mempunyai RNA DNA ya, kita mempunyai RNA DNA, dan virus itu ada yang berdasarkan virus dilemahkan atau berdasarkan DNA atau RNA. Nah, maksud saya tadi vaksin ya, ada yang berdasarkan virus yang dilemahkan atau ada yang berdasarkan DNA sama RNA virus. Nah, ketika kita memasukkan ke tubuh, teman-teman ini belum nonton itu ya, belum nonton tutorial masuknya vaksin ke dalam tubuh ya. Jadi kemarin itu ada salah satu nakes atau ilmuwan yang menerangkan bahwa cara kerja vaksin di tubuh kita itu sebenarnya masuk ke tubuh, dan itu sebagai barang awam gitu, sebagai sesuatu awam di dalam tubuh kita. Akhirnya akan bersinergi dengan imun yang ada di tubuh kita itu untuk bisa mengenali virus itu, untuk bisa mengenali virus yang dimasukkan ke tubuh itu. Jadi diidentifikasi dulu. Akhirnya kalau vaksin itu sudah masuk ke tubuh kita, itu akan menjadi, makanya kenapa kok ketika kita diinjeksikan kadang bengkak. Nah, itu juga merupakan salah satu perlawanan dari tubuh kita menolak kalau virus itu. Tapi dengan bertahap tubuh kita itu akan menerima masuknya sesuatu yang awam di tubuh kita itu tadi. Nah, sehingga dengan demikian imunitas yang ada di tubuh kita dengan vaksin yang dimasukkan ke tubuh kita itu bisa mengenali gitu. Ketika ada sesuatu yang masuk lagi yang seperti itu bisa menangkal. Oh, kamu bukan teman saya, kamu bukan teman saya ya. Jadi mungkin nanti deh bisa tak share kalau saya nemu lagi. Soalnya kemarin itu ada, itu mudah dipahami gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lebih percaya kalau kalau vaksin itu memang digunakan untuk tubuh kita, untuk menangkal virus jika masuk lagi ke tubuh kita gitu. Jadi kalau kita tangkap dari omongan Kak Lala tadi, memang ada stigma-stigma yang seperti itu. Tapi kita sebagai pelajar utamanya, kita harus pandai-pandai lah bagaimana kita menyeleksi informasi-informasi yang ada. Dan yang pasti
negara itu tidak ingin apa rakyatnya juga sengsara karena pandemi ini. Nah, pandemi ini juga selain kalau tadi kita membahas negatifnya, kita juga harus membahas efek positifnya seperti itu Kak, biar seimbang seperti itu. Kalau saya lihat selama pandemi ini banyak sekali kreativitas dari teman-teman, mulai dari membentuk kayak solidaritas antar sesama, kemudian juga banyak itu yang videografi, video tentang apa itu pendidikan masalah COVID, kemudian tentang keilmuan yang mungkin teman-teman bisa akses sekarang ini jauh lebih mudah ya, karena memang tuntutan di rumah aja. Nah, ini barangkali bisa dikasih sedikit motivasi lah buat teman-teman pelajar, karena kalau pandemi ini kan kapan ya apa semangatnya agak luntur Kak. Kapan ya kita bisa sekolah lagi, ketemu teman-teman. Kalau di rumah kan banyak malesnya dan banyak negatif, misalkan main game yang tidak kenal waktu dan sebagainya. Nah, ini sebagai pimpinan dari himpunan dari pelajar NU, barangkali Kak Lala ingin menyampaikan sesuatu buat teman-teman pelajar. Ya, jadi membahas kreativitas pelajar sendiri ya. Nah, kita sudah mengetahui betapa canggihnya elektronik sekarang, betapa canggihnya sesuatu yang bisa kita gunakan, contohnya sosial media sendiri. Nah, sosial media sudah bisa menghubungkan kita dari kita ke sini ataupun ke luar negeri sudah bisa. Nah, itu akan sangat bagus gitu ya, akan sangat bagus apabila kita bisa memanfaatkannya. Nah, teman-teman sendiri ini saya lihat pelajar-pelajar NU khususnya di Kecamatan Bunga sendiri ini juga sudah banyak yang memanfaatkan teknologi itu sendiri. Kemarin ada pimpinan ranting Perengkulon, pimpinan ranting IPPNU Perengkulon itu juga mengadakan virtual lomba sholawat, tapi sekarang masih berjalan sih, Nah, contohnya saja sekarang kita ini, nah kita meskipun sekarang bertemu, tetapi kan tidak disaksikan oleh banyak orang secara langsung, tapi kita memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara melive-kannya di channel YouTube. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sudah merupakan kreativitas yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian yang sudah bosan di rumah itu tetap semangat lah ya. Kita semua tahu bahwa kita semua sangat bosan, tapi dengan banyaknya sosial media, apalagi sekarang ada TikTok itu ya. Sekarang kreativitasnya TikTok itu bukan hanya sesuatu yang digunakan untuk joget-joget, tapi juga bisa untuk edukasi ya, untuk edukasi juga. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan karena saya tahu bahwa pelajar-pelajar yang ada di Kecamatan Bunga ini sangat-sangat kreatif, meskipun mereka tidak bisa sendiri gitu ya. Nah, Jawil kan Jani menyenggol temannya gitu ya, mengajak temannya untuk melakukan kreativitas itu kayak gitu. Nah, jadi teman-teman buat pelajar ini, meskipun pandemi, meskipun situasi yang sulit seperti ini, sebenarnya kita juga punya ruang untuk kreativitas. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan teknologi yang sekarang ini sudah masuki industri 4.0 ya Kak. Jadi segalanya mudah, tinggal kemauan kita saja seperti apa untuk mengekspresikan atau mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Ya mungkin karena waktu sudah petang ini Kak. Oh iya. Jadi mungkin kita sambung lagi di acara jamu besoknya. Buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin merequest dengan tema-tema yang ingin didiskusikan, bisa langsung chat di kolom komentar, atau barangkali mau request nih Kak, mau datengin narasumber siapa, barangkali nanti bisa langsung rekomendasi di kolom komentar. Ya. Nah, mungkin itu saja Kak tentang diskusi kali ini. Jadi teman-teman, kalau yang tadi dibilang Kak Lala, kalau yang belum vaksin silakan segera vaksin, karena vaksin itu aman, dan itu juga sebagai tanggung jawab kita untuk agar COVID ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti itu ya Kak. Jadi buat teman-teman pelajar, jangan patah semangat karena kreativitas itu ada. Dan tadi sudah dibilang Kak Lala, walaupun pandemi itu tidak menyurutkan kita untuk berkreasi. Nah, semoga menjelang kemerdekaan Indonesia ini Kak, kita bisa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya Kak Lala. Sama-sama. Buat teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton. Yang dibilang Kak Lala tadi, tetap patuhi protokol kesehatan,
tetap pakai masker, jaga jarak, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan jamu selanjutnya. Coba berepotan ya.